Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan masuk di dalam ibadah keluarga, dan malam hari ini kita akan persiapan untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan kita lakukan pada tanggal 6 Desember 2020. Oleh karena itu, mari kita mengawali ibadah keluarga pada malam hari ini dengan bersama-sama kita mengambil saat teduh. Ibadah persiapan perjamuan kudus Advent pada malam hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia yang datang dari Tuhan Allah senantiasa tercurah atas kita semua. Amin. Yang ku
kita akan bersama-sama mendengarkan dan menggumuli firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon tuntunan dan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan yang selalu mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan, jika malam hari ini kami boleh membangun persekutuan kami bersama dengan saudara-saudara kami, bersama dengan seluruh anggota keluarga kami, untuk mempersiapkan diri kami untuk mengikuti perjamuan Kudus Advent yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2020. Bapa yang penuh kasih, buka hati dan pikiran kami untuk kami menerima setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu menjadi kekuatan, agar firman-Mu menjadi pengharapan bagi setiap kami, supaya kehidupan kami boleh diubah dan diperbaharui hanya oleh karena kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami di dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biar malam hari ini Roh Kudus-Mu melawat setiap kami, pribadi lepas pribadi, agar lewat setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu mampu menuntun dan membimbing kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Wahyu. Wahyu pasal yang kedua, kita akan baca di dalam ayatnya yang pertama sampai yang ketujuh. Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ketujuh, yang demikian bunyinya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahkan engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikianlah pembacaan sabda firman Tuhan.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita persiapan untuk perjamuan Kudus Advent. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, dunia mengatakan bahwa kita hidup ini semakin sulit. Dunia ini semakin gelap. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa sekarang kita ini hidup di dalam masa transformasi. Kita hidup di masa kingdom. Kita hidup di masa kerajaan Allah. Di masa-masa Advent yang akan kita lalui bersama ini, kita bersama-sama sedang menantikan kedatangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kalau sekarang ini dunia katakan bahwa dunia semakin gelap, dunia semakin penuh dengan kekacauan. Tetapi Tuhan datang merubah yang gelap menjadi lebih baik. Tuhan datang membawa damai sejahtera. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, lewat pujian dan penyembahan yang kita lakukan, hendaklah itu sebagai ungkapan. Hendaklah setiap pujian penyembahan yang kita lantunkan itu adalah bentuk iman dan pengharapan kita. Mengapa? Karena dengan pujian itu, kita bisa merasakan bagaimana Tuhan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kita amini lewat setiap puji-pujian. Lewat setiap kata-kata yang kita ucapkan lewat pujian itu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita melihat orang Kristen itu ya, walaupun di kuburan, mereka juga menyanyi. Mengapa? Karena di sana pun kita memiliki pengharapan bahwa setelah kematian ada kehidupan yang kekal. Amin Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus Advent. Selama ini mungkin kita sudah mengikuti perjamuan kudus. Apa yang kemudian menjadi makna dalam kehidupan kita? Apa yang kemudian kita bisa rasakan dalam setiap perjamuan-perjamuan kudus? Apa yang kemudian kita dapatkan ketika kita setelah melakukan perjamuan kudus dan pulang ke rumah kita? Apa yang kita dapat? Nah, inilah yang kemudian seringkali menjadi pergumulan setiap kita. Bahwa perjamuan kudus itu sebenarnya bukan hanya sekedar sakramen, bukan hanya sekedar rutinitas yang dilakukan oleh gereja, bukan hanya sekedar sebagai simbolisasi, bukan hanya sebagai kebiasaan. Tetapi bagaimana setiap perjamuan kudus itu kita benar-benar diingatkan kembali akan kasih Tuhan kepada kita. Seperti apa yang kita baca di dalam Wahyu pasal yang kedua tadi, ayatnya yang keempat mengatakan demikian. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kasih semula itu kasih yang seperti apa? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua tahu bahwa dalam masa-masa Advent, kita bersama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Dan juga kita bersama-sama memperingati
kedatangan Tuhan yang pertama, yaitu kelahirannya di tengah-tengah dunia ini. Apa yang kemudian kita bisa maknai lewat perjamuan kudus yang akan kita lakukan pada tanggal 6 Desember nanti. Perjamuan kudus itu sendiri adalah sebuah komuni. Perjamuan kudus itu adalah sebuah persekutuan. Persekutuan antara manusia dan Tuhan. Di dalam persekutuan itu ada sebuah perjanjian. Perjanjian yang diberikan Tuhan kepada manusia. Kita semua sudah tahu bahwa di dalam Alkitab berisi tentang firman Tuhan, berisi tentang janji-janji Tuhan kepada kita semua. Malaikat ketika dia melakukan kesalahan, dia dihukum Tuhan turun ke dunia. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, justru Tuhan yang turun ke tengah-tengah dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Mengapa? Karena manusia itu sendiri sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena Allah itu begitu mengasihi. Karena Allah begitu mencintai manusia. Sampai Allah rela turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Agar kita ini menjadi anak-anak ahli warisnya. Anak-anak kerajaannya yang kelak mendapatkan warisan kekekalan dan keselamatan yang dari Tuhan. Dan lewat pembacaan firman Tuhan malam hari ini Bapak Ibu, kita semua diingatkan bahwa ketika hidup kita terasa kelam, hidup kita terasa hancur, hidup kita terasa berantakan, bukan karena kita kehilangan harta benda, bukan karena kita banyak sekali masalah, bukan karena banyak sekali cobaan yang kita hadapi, tetapi kita kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah kasih yang mula-mula. Kita kehilangan chemistry dengan Tuhan. Karena kehidupan, karena situasi, karena keadaan. Yang membuat kita kehilangan kasih yang mula-mula. Bagaimana ciri orang yang kehilangan kasih mula-mula? Sekarang, mungkin ketika kita berdoa, sudah malas. Baca Alkitab, belas. Persekutuan juga tidak jelas. Inilah ciri-ciri ketika kita kehilangan kasih mula-mula. Kita lebih berpikir tentang dunia. Tapi kita melupakan apa yang menjadi janji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengingat betapa besar kasih Allah kepada kita. Kalau kita mengingat betapa dalamnya cinta Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan datang ke dunia, Dia rela memberikan semuanya agar bisa menyelamatkan hidup kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Hidup kita berharga di mata Tuhan.
kalau panjenengan menghayati perjamuan kudus dengan sungguh. Perjamuan kudus yang kita lakukan, dilambangkan, disimbolkan dengan makan roti dan minum anggur. Apa maksud dengan makan roti dan minum anggur ini? Ketika pendeta mengangkat cawan dan mengatakan, roti ini adalah tubuhku yang kupecah-pecahkan bagi kamu. Ketika mengangkat cawan, inilah darahku yang kuberikan bagi kamu. Jadikanlah ini peringatan akan aku. Inilah roti, inilah tubuhku yang kupecah-pecahkan bagi kamu. Jadikanlah ini peringatan akan kamu, di mana roti ini, anggur ini melambangkan, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Roti anggur ini melambangkan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Ini mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu, ketika kita masuk dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa menghayati arti kasih Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita menerima sakramen perjamuan kudus. Yang seringkali terjadi, Bapak Ibu, ketika kita menerima roti dan ketika kita menerima anggur, apa yang kemudian kita pikirkan dalam hidup ini? Kok rotinya tipis? Kok rotinya kering banget? Kok anggurnya cuma sedikit? Itu yang seringkali terbersit di dalam pikiran kita. Tetapi kita lupa akan esensi yang sebenarnya dalam perjamuan kudus. Bahwa dengan perjamuan kudus itu, tubuh Yesus yang digambarkan lewat roti dan darah Yesus lewat anggur yang kita minum, menunjukkan adanya persekutuan kita dengan Tuhan. Inilah perjanjian yang dibuat oleh Tuhan kepada kita. Bahwa Tuhan berjanji akan menyelamatkan hidup kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menghayati perjamuan kudus ini. Tidak hanya sekedar sebagai rutinitas biasa. Tidak hanya sekedar sebagai kebiasaan. Tidak hanya sekedar sebagai tradisi. Tetapi lewat perjamuan kudus itu kita diingatkan kembali kepada Tuhan. Bagaimana kita diajak bersama-sama membangun persekutuan. Membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Kalau mungkin selama ini kita sudah jauh dari Tuhan. Kalau selama ini kita sudah melupakan Tuhan karena persoalan duniawi yang sedang kita hadapi. Tetapi lewat perjamuan kudus inilah Tuhan ingin kita membangun kembali hubungan ini agar hubungan ini semakin erat. Hubungan ini semakin intim. Dan kita diajak untuk kembali mengingat perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan. Janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak sekarang.
bagaimana supaya kita bisa menghayati betul perjamuan kudus ini menyatu di dalam kehidupan kita. Hiduplah senantiasa di dalam pertobatan. Hiduplah dalam pertobatan. Kembalilah kepada Tuhan. Karena perjanjian Tuhan berlaku kepada kita semua. Dunia boleh mengatakan, dunia ini semakin gelap. Dunia ini boleh mengatakan, dunia ini semakin jahat, penuh dengan kekacauan. Tetapi Tuhan yang akan kita nantikan saat ini adalah Tuhan yang membawa terang. Tuhan yang membawa damai sejahtera. Tuhan yang membawa pengharapan bagi kita semua. Untuk menerima setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita merenungkan diri kita masing-masing. Masihkah kita memiliki kasih yang mula-mula? Kasih kepada Bapa yang telah memberikan tubuhnya, darahnya untuk keselamatan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami renungkan bersama, mampu menerangi setiap hati dan pikiran kami, untuk kami melihat, merasakan, dan mengingat kembali akan janji Tuhan di dalam setiap hidup kami. Mungkin kami sudah terlena dengan hiruk pikuk dunia ini, sehingga kami semakin jauh dengan Engkau, melupakan setiap janji dan kasih-Mu kepada kami. Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman-Mu, Engkau terus memperbaharui iman percaya kami, untuk kami terus semakin dekat kepada Engkau, untuk kami terus bisa merasakan cinta dan kasih Tuhan di dalam setiap hidup kami. Inilah kami Tuhan, ampuni atas dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus. Amin. Sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kita dan kita akan iringi dengan satu pujian. Kalau kuat kawalan tanpa daya, nyawa kuat kapatau kasiksa, kulatan sayun tulung mengkosti karsarawa lemi pilih. Kulatan sakangkat merengatku, kulakwai tanampu parah. Wakiat wet sinang disina, anang kumi tuti dalaku. Kulatan sakangkat merengatku, kulakwai tanampu parah.
Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Betapa baiknya Engkau Tuhan atas setiap kami. Dan betapa bersyukurnya kami Tuhan. Karena Engkau menganggap hidup kami sungguh berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua cinta dan kasih yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Setiap waktu, bahkan setiap detik di dalam setiap hidup kami. Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau boleh menegur kami lewat kebenaran firman-firman-Mu. Jangan keraskan hati kami Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, supaya hidup kami boleh diubah, agar hidup kami boleh diperbaharui hanya karena kuasa-Mu. Agar semakin hari kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Agar kami boleh menjadi anak-anak perjanjian Tuhan, yang kelak boleh menerima warisan keselamatan yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kehidupan kami, berkati kehidupan keluarga rumah tangga kami Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, semakin penuh dengan kekacauan, semakin penuh dengan persoalan di dalam hidup ini. Ikat kami semua di dalam ikatan kasih-Mu Tuhan. Agar terus kami bisa bersehati, menyatukan hati kami untuk semakin hari semakin dekat kepada Engkau. Mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Agar hidup kami tidak terus hidup dalam ketakutan. Tetapi kami terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan akan datang membawa kedamaian. Bahwa Tuhan datang untuk membawa terang dan sukacita bagi kami. Buatlah iman percaya kami tetap teguh kepada Engkau Tuhan. Lewat setiap pujian dan penyembahan yang kami lakukan setiap hari. Semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja-Mu Tuhan. Biarlah lewat pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja di masa pandemi ini Tuhan. Sungguh boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Walaupun saat ini kami masih banyak yang beribadah di rumah. Tetapi biarlah semuanya ini Tuhan menjadi sarana, menjadi alat-Mu untuk menyapa setiap kami. Agar hidup kami tidak menjadi putus asa. Tetapi kami tetap dikuatkan oleh karena kebenaran-Mu. Kami menyerahkan setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Yang sakit kami percaya Tuhan akan menyembuhkan. Yang saat ini kekurangan di dalam ekonominya kami percaya berkat-berkat Tuhan akan tercurah bagi mereka. Ketika saat ini ada jemaat-Mu yang bergumul karena persoalan di dalam rumah tangganya. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu akan memberikan jalan keluar. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang saat ini masih sekolah di rumah, yang saat ini menghadapi ujian. Tuhan tetap menyertai mereka, Tuhan tetap memberikan mereka ketekunan dan kedisiplinan di dalam kehidupannya. Agar apapun yang menjadi cita-citanya, kelak bisa tercapai. Kami menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan Tuhan. Semuanya ini boleh dipakai untuk pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Agar gereja-Mu terus bertumbuh. Agar gereja-Mu terus menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena kasih-Mu selalu ada buat kami. Ketika kami sedang susah, ketika kami sedang membutuhkan pertolongan, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan cinta kasih-Mu buat kami. Hingga saat ini, terima kasih Tuhan. Jadikan hidup kami berarti untuk terus setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syafaat kami yang kami naikkan dengan penuh percaya kami.
hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kantasnya Gusti berikut umumnya, Lewis menyusang Roma. Wakali kami lenggang kesangira, Lewis menyusang Roma. Endawis maya pramukti, tangke diwini rasa. Diku para suci kira memuji, Lewis menyusang Roma. Lewis menyusang Roma, pengalaman prasukma dagunya pramukta. Lewis menyusang Roma. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, dan mari kita menerima berkat dari Tuhan. Allah Sang Sumber Kasih, di dalam Yesus Kristus sumber sukacita, dan Roh Kudus yang akan terus menuntun menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita, akan senantiasa melimpahkan damai sejahteranya bagi kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan
ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta.